warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta teman-teman saya akan membahas mengenai isu bagi penyandang disabilitas. Nah, jadi isu penyandang bagi disabilitas ini mencangkup beberapa aspek yang mempengaruhi bagi individual seorang penyandang disabilitas. Nah, aspeknya itu ada sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu di aspek sosial, di mana masyarakat seringkali memandang penyandang disabilitas itu secara negatif, sehingga menyebabkan sulit berpartisipasinya dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Kemudian di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini, keterbatasannya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, bahkan tidak ada kesempatan bekerja bagi mereka. Oleh karena itu menyebabkan terjadinya kemiskinan, di mana keterbatasan tersebut mengakibatkan akses ke sumber daya ekonomi. Kemudian di bidang pendidikan, di mana memang sudah ada sekolah bagi penyandang disabilitas, tetapi kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, kemudian kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, dan kurangnya materi pendidikan yang sesuai dengan penyandang disabilitas. Kemudian bidang kesehatan, di mana di bidang kesehatan ini terbatasnya akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kemudian kurangnya dukungan kesehatan mental gitu. Kemudian terbatasnya akses ke teknologi bantu bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk mengatasi isu-isu bagi penyandang disabilitas itu, kita harus meningkatkan kesadaran kita bagi mereka dan pemahaman terhadap masyarakat. Kemudian mengembangkan fasilitas ramah disabilitas dan meningkatkan akses ke pendidikan. Nah, jadi itu beberapa isu yang sering tidak kita sadari bagi penyandang disabilitas. Ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengatasi masalah penyandang disabilitas yang masih kurang diperhatikan, khususnya di Indonesia. Jadi yang pertama-tama, Islam sendiri itu berkata bahwa keadilan dan kesetaraan itu diutamakan. Jadi dalam Al-Quran, itu tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 70, disebutkan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama di hadapan Allah tanpa memandang kondisi fisik baik mentalnya. Jadi di hadapan Allah itu benar-benar kita semua itu sama, semua manusia itu benar-benar sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanyalah amal perbuatannya. Lalu yang kedua, empati dan kasih sayang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyatakan sikap empati dan kasih sayang terhadap penyandang disabilitas. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa penilaian Allah itu tidak didasarkan pada kondisi fisik seseorang, tetapi pada hati dan amal perbuatan mereka. Hal ini itu menunjukkan betapa pentingnya sikap belas kasih dan dukungan terhadap penyandang disabilitas, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Lalu yang ketiga, ada pemeliharaan dan penghormatan. Yang dimaksud dalam pemeliharaan dan penghormatan di sini adalah pentingnya aksesibilitas dan dukungan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk berkegiatan, untuk melakukan mobilisasi dalam kegiatan sehari-harinya. Ini tuh merupakan bentuk nyata dalam pemeliharaan dan kehormatan ini. Juga setiap individu termasuk penyandang disabilitas memiliki potensi dan peran yang berharga dalam masyarakat. Kita semua termasuk penyandang disabilitas itu harus diberikan kesempatan secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan dan tentunya merata ya. Oke, lalu juga saya selanjutnya akan menjelaskan penyelesaian dalam kasus ini tuh menurut Islam. Jadi penyelesaian itu adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam itu benar-benar banyak banget hal-hal yang positif. Nah, untuk menyelesaikan masalah penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu ya tinggal menerapkan nilai-nilai Islam tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup dengan nyaman dan tentunya aman. Saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip Islam terhadap para penyandang disabilitas. Islam memandang semua manusia sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Tak terlepas juga para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan manusiawi
dan mereka juga berhak mendapatkan layanan fasilitas seperti fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menghormati dan tidak boleh saling merendahkan, baik dari segi fisik maupun segi mental. Perlu untuk selalu diingat, mereka adalah individu yang sama seperti kita dengan hak dan martabat yang sama.